Terima kasih Bante. Berikutnya pertanyaan dari saudari Ana Tansri. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya bagaimana mengatasi batin kita yang cenderung ingin menikmati kenikmatan duniawi yang mengganggu meditasi kita. Seperti suka menonton drama. Jadi saat meditasi saya ingat itu, jadi misalnya kita suka nonton drama, jadi kalau kita meditasi, yang kita nonton saat kita nonton drama tuh terulang dan mengganggu meditasi kita. Bagaimana cara mengatasi itu? Terima kasih, Bante. Iya, jadi pertama, eh, cara bekerjanya pikiran kita itu salah satunya adalah didorong oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita itu mempunyai potensi untuk muncul kembali. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu juga akan mempunyai kesempatan untuk muncul terus-menerus seperti itu tadi yang diceritakan oleh penanya gitu. Kenapa saya katakan berbahaya sekali? Karena kelahiran kita kembali nanti di alam yang penuh kebahagiaan atau penuh penderitaan, salah satu faktor yang menentukan adalah kebiasaan-kebiasaan kita atau karma-karma kebiasaan itu. Jadi bayangkan, tadi si penanya bertanya, ketika bermeditasi, lalu sensual pleasures-nya muncul again and again, kan? Muncul lagi, menerus kenikmatan-kenikmatan indriawinya, kepuasan-kepuasan indriawinya, padahal dia sedang memejamkan mata. Ya, tetap saja itu muncul di pikirannya. Nah, kira-kira detik terakhir di dalam kehidupan kita nanti menjelang ini, maaf ya, saya tahu sih sebagian dari orang-orang kita itu ada yang merasa tabu untuk membicarakan kematian gitu ya. Tapi sesungguhnya menurut ajaran Buddha, kematian itu malah harus dibicarakan. Ya bahkan biku itu dianjurkan untuk merenungkan kematian itu setiap hari begitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Saya akan membicarakan kematian ini, maaf ya. Nah, kembali lagi, kita akan terlahir di alam bahagia atau tidak bahagia, salah satu faktornya adalah ditentukan oleh kualitas pikiran kita di detik terakhir menjelang kematian kita. Kalau kualitas pikiran kita itu baik, maka dia akan menjadi karma yang suportif untuk mendukung karma baik yang lain untuk berbuah, sehingga akhirnya bisa memunculkan kelahiran di alam yang penuh kebahagiaan. Kalau yang masuk dalam pikiran kita itu adalah negatif, yaitu seperti tadi, kenikmatan-kenikmatan indriawi, kepuasan-kepuasan indriawi, begitu seperti kondisinya mirip ketika dengan yang diceritakan oleh penanya. Dia pejam mata, tapi pikiran itu muncul. Seseorang yang mau meninggal dunia juga mirip-mirip seperti itu. Dia pejam mata, tapi pikiran yang seperti itu muncul. Nah, hukumnya adalah karena dia adalah pikiran yang buruk, maka dia menjadi karma suportif yang buruk. Artinya karma suportif yang mensupport, mendukung karma buruk yang lain supaya bisa datang dan berbuah. Kalau dia berbuah, dia akan langsung memunculkan kelahiran di 4 alam yang penuh dengan penderitaan, bisa di neraka, hantu, setan, binatang, begitu salah satu dari alam-alam tersebut. Inilah mengapa itu berbahaya. Ya, lalu Bante sebagai umat perumah tangga begini ini kan susah atau Bante untuk jauh atau memutus keduniawian. Ya, memang agak sulit, tetapi sekali lagi itulah mengapa tadi di awal saya katakan belajarlah terus kitab suci supaya Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk yang berharga dari kitab suci, begitu ya. Salah satu petunjuk yang diberikan oleh Buddha adalah sensual pleasures, ya, hanya memberikan sedikit kenikmatan, tetapi memberikan banyak penderitaan. Anda setuju nggak dengan pernyataan Buddha ini? Saya ulangi lagi, sensual pleasures hanya memberikan sedikit kepuasan atau kenikmatan, tetapi banyak memberikan penderitaan.
Karena ini kata-kata Buddha, maka kita semua harus mengembangkan sadha untuk mempercayainya. Dan untuk mempercayainya tidak sulit. Anda tinggal renungkan kehidupan Anda kali ini. Bagaimana selama ini ya Anda sudah mengejar keduniawian Anda, ya Anda sampai ke Amerika sana mengejar keduniawian Anda, lalu tanyakan dan jawab sendiri di dalam hati. Apakah selama ini yang Anda kejar benar-benar telah memberikan kepuasan Anda yang stabil untuk jangka waktu yang lama dan tidak ada risiko penderitaannya? Tentu tidak, bukan? Kebahagiaan yang Anda dapatkan kan hanya bertahan sesaat, tetapi setelah itu lihatlah permasalahan, ya, mungkin emosi, bad mood, dan lain sebagainya muncul. Jadi di dalam kehidupan ini saja kita bisa melihat bahwa sensual pleasures hanya memberikan sedikit kebahagiaan, sedikit kepuasan, sedikit kenikmatan, tetapi memberikan banyak penderitaan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Buddha tidak hanya berhenti di situ. Banyak penderitaan diuraikan lagi. Kalau sensual pleasures tadi sebagai karma produktif menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali, maka kesadaran penyambung kelahiran kembali yang muncul pasti adalah kesadaran penyambung kelahiran kembali di alam-alam yang rendah. Karena keseimbangan antara karma dan buahnya yang tadi di awal saya sampaikan tadi, ada keseimbangan. Sensual pleasure is unwholesome, nggak bagus, nggak baik, ini karma buruk. Maka dia kalau berbuah pasti ya hanya di alam-alam yang buruk saja. Hukum karma itu adil, ya. Hukum karma itu adil. Kalau seseorang itu hobinya marah-marah, ya, di dalam kehidupan ini kebiasaannya marah-marah, hobinya marah-marah, jangan khawatir. Setelah kehidupan ini nanti, dia pasti akan ditempatkan oleh hukum karma di alam kelahiran di mana dia bisa marah-marah terus. Yaitu di mana? Di neraka. Ya, Anda yang saat ini hobinya suka marah-marah, jangan khawatir. Nanti di neraka Anda marah-marah terus tiap saat. Kok Anda, jangan Anda ya. Kira-kira begitu hukum karma itu. Kalau Anda itu hobinya mengikuti nafsu-nafsu Anda, atau maaflah bukan Anda lah, seseorang itu hobinya mengikuti nafsu-nafsunya, jangan khawatir. Dia nanti setelah kematiannya akan diarahkan oleh hukum karma itu tadi untuk bisa hidup di alam di mana dia bisa memuaskan nafsu-nafsunya terus. Yaitu di mana? Ya bisa di hantu, alam hantu, bisa di alam setan, gitu, ya, atau bahkan alam binatang. Di sana bisa memuaskan nafsu-nafsunya. Kalau di alam manusia nggak cocok karena kadang di alam manusia nggak terus-menerus nafsu itu bisa muncul, kan? Begitu, ya. Di hukum karma itu adil. Oleh karena itu tadi saya katakan berbahaya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk, begitu, karena lalu bagaimana Bante cara menghentikannya supaya nggak muncul di meditasi? Satu, hentikan kebiasaan untuk mengikuti hawa nafsu, untuk menikmati kenikmatan indriawi yang tidak terkendali, ya, karena Anda sebagai umat perumah tangga tidak terlepas dari kenikmatan-kenikmatan indriawi. Nikmatilah, tetapi nikmatilah dengan kebijaksanaan. Nikmatilah dengan knowledge, dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan yang seperti apa? Saya tahu kenikmatan ini tidak kekal. Oleh karena tidak kekal, saya tidak akan melekatinya. Jadi Anda memotong dulu kebiasaan-kebiasaan itu dan mulai mengembangkan pengetahuan, ya. Sehingga Anda akan mempunyai habit yang baru, kebiasaan yang baru di dalam kehidupan sehari-hari Anda, kebiasaan yang senantiasa menjalani kehidupan dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. And this knowledge, this wisdom is powerful, ya. Dia akan bisa memotong. Ketika wisdom ini muncul, dia mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan itulah ketika pada saat itulah maka ketika Anda bermeditasi, walaupun pikiran-pikiran yang seperti itu masih muncul, tapi karena di dalam kehidupan Anda
Anda sudah mulai terbiasa exercising your wisdom, menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan Anda, maka ketika dia muncul, Anda bisa menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda untuk memahami kenikmatan-kenikmatan indriawi yang muncul di dalam meditasi, bahwa ini adalah anicca, ya, dan ini bukan saat yang tepat untuk berpikir seperti itu. The wisdom will tell you. Kebijaksanaan Anda akan memberitahu Anda bahwa ini adalah waktunya meditasi, ini adalah saatnya untuk menghentikan pikiran-pikiran yang seperti itu. Itu kalau Anda bermeditasi samatha, ya. Kalau Anda bermeditasi vipassana, wisdom Anda, kebijaksanaan Anda akan tahu bagaimana cara menganalisa kenikmatan-kenikmatan indriawi tersebut, sehingga dia tidak menjadi problem lagi. Selama ini mungkin Anda merasakan kenikmatan indriawi ini menjadi masalah, karena Anda belum melengkapi diri Anda dengan pengetahuan, melengkapi diri Anda dengan kebijaksanaan, sehingga Anda overcome by that sensual pleasures. Anda ditaklukkan oleh sensual pleasure tersebut. Ya, jadi saran saya mulai sekarang gunakanlah pengetahuan dan wisdom di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terbiasa menuruti nafsu-nafsu tanpa terkendali, ya. Kemudian juga gunakanlah wisdom tersebut ketika Anda bermeditasi, ya. Analisalah kenikmatan indriawi tersebut yang sedang muncul. Kalau Anda sedang bermeditasi vipassana, kalau Anda sedang bermeditasi samatha, maka Anda segera harus dengan tekad yang kuat hentikan pikiran tersebut dan kembali ke objek samatha Anda. Begitu dari saya, mudah-mudahan membantu.